Ini untukmu wahai saudariku. Saya pilihkan hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisa allati tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar." Sebaik-baik wanita itu adalah yang membuat suaminya senang apabila memandangnya, wa tuti'uhu idza amar, dan mentaati suaminya apabila suaminya memerintahkannya. Itu sebaik-baik wanita. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya. Seorang suami, seorang laki-laki, mungkin di awal-awal pernikahan dia sangat membanggakan kecantikan istrinya, kemolekan istrinya. Setelah berjalan waktu pernikahan itu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya, maka barulah dia tahu yang paling diharapkan dari istrinya itu bukanlah kecantikan, kepatuhan, ketaatan, kemudian juga selalu bisa membuat suaminya senang. Ada sebuah kisah. Ada seorang pemuda, dia ini selalu memberi syarat-syarat untuk menikah. Syarat-syarat wanita-wanita yang akan dinikahinya harus sangat cantik. Pokoknya dibuatlah kriteria yang berat sehingga seringkali keluarganya menjodohkannya atau dijodohkan dengan wanita, tetap dia tolak. Kenapa? Wah, ini tidak cantik seperti yang saya inginkan, ini tidak cantik seperti yang... Sampai akhirnya umur terus berjalan, dia tidak juga kunjung menikah. Yang dia bayangkan, dia ingin seperti artis fulana, dia ingin seperti artis fulana, ingin seperti ini, seperti itu. Dia tidak dapatkan. Sampai akhirnya dia putus asa. Akhirnya maknya bertanyalah kepada dia, "Nak, kapan lagi kamu menikah? Umur kamu terus bertambah. Tidak mungkin seperti ini." Ya terserah mak lah, carikanlah sama mak, saya sudah capek tidak dapat-dapat. Karena dia selama ini selalu membuat patokan-patokan yang tidak mungkin ada atau sulit didapatkan. Akhirnya dia pasrah dia kepada maknya. Lalu dicarikan maknya lah seorang wanita. Ketika dia tanya, "Cantik enggak mak?" Kalau menurut mak cantik, kata maknya kan. Yang penting insya Allah dia ini wanita baik-baik, salihah, akhlaknya bagus. Yalah terserah mak aja lah. Dia serahkan kepada maknya. Akhirnya tibalah waktu yang ditentukan, kumpul keluarga dan segala macam. Ternyata ketika dia melihat calon istrinya itu tidak seperti yang dibayangkannya. Tidak cantik. Tapi keluarga ini kan sudah terlanjur kumpul. Mau ditolak pun udah malu. Tidak bisa lagi. Bahkan kata dia, "Ayah saya sendiri bilang, istrimu ini tidak cantik," katanya. Sama-sama laki-laki masalahnya kan. Tapi dia akhirnya ada rasa kasihan. Ya sudahlah, kalau saya batalkan kasihan wanita ini, saya akan coba. Kalau sanggup saya akan jalani, kalau tidak nanti saya bisa cerai. Itu pikiran dia. Saya akan cari yang lain. Nikah dia. Nikah apa kata dia? Berjalanlah waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Apa kata dia? Akhirnya saya bertekad tidak akan pernah lagi menggantikan istri saya ini dengan wanita yang lain. Kenapa? Karena ternyata dia jauh lebih cantik dari yang saya bayangkan akhlaknya. Dia tidak pernah membantah saya sedikit pun. Dia tidak pernah meninggikan suaranya. Patuh dan taat. Dia selalu tersenyum di hadapan saya, membuat saya senang. Dia taat beribadah. Apalagi yang dicarinya? Kecantikan bisa hilang sebentar saja. Istrimu itu sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali melahirkan, sudah tidak akan bisa seperti dulu lagi. Seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia, maka dia tidak seperti dulu lagi. Mungkin Anda masih bisa segar bugar, dia tidak seperti dulu lagi. Tetapi akhlaknya, kepatuhan dan ketaatannya, itulah yang akan kekal bersamanya. Maka wahai saudariku wanita muslimah, sebaik-baik engkau, kata Rasulullah SAW, adalah
apabila dia dilihat oleh suaminya, maka dia membuat suaminya senang. Wanita di zaman sekarang malah dia membuat laki-laki lain senang karena bersolek dan berhias di luar rumah. Giliran di rumah dia biasa-biasa saja. Akhirnya suaminya melihat dia biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Kalau suaminya keluar, dilihat suaminya wanita yang energik, yang cantik, yang penuh hiasan segala macam. Pas pulang ke rumah, istrinya biasa saja. Nah, istri yang baik, dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.